Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan Desember, tanggal 1 hari ini kita syukuri sebagai berkat Tuhan buat kita. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kita. Dan kita syukuri semua berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini, di bulan Desember tahun 2023 ini. Kami terus merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Peter Miller, seorang pendeta yang tinggal di Ephrata, Pennsylvania, selalu diganggu oleh Michael Whitman, seorang tetangganya yang berusaha melakukan semua cara yang dia bisa untuk menentang dan mempermalukan serta menghalangi pelayanan sang pendeta. Suatu hari Michael Whitman ditangkap dan akan dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mengetahui tetangganya akan dihukum mati, Peter Miller tidak bersukaria. Tapi ia berjalan kaki sejauh 70 mil ke Philadelphia untuk memohon agar nyawa orang yang sering mengganggunya itu diselamatkan, dibebaskan dari hukuman mati. Jenderal Washington berkata, "Aku tidak bisa membebaskan nyawa temanmu." Mendengar itu, pendeta Peter berkata, "Dia bukan temanku, dia adalah musuh terberat yang saya miliki." Jenderal Washington kaget dan menyatakan keheranannya karena pendeta Miller telah berjalan 70 mil untuk menyelamatkan nyawa seorang musuh. Sang jenderal kemudian berkata, "Karena ia adalah musuhmu, maka masalah ini menjadi berbeda. Aku akan mengabulkan permohonanmu." Michael Whitman pun dibebaskan dan ia pulang bersama sang pendeta, serta tidak menjadi musuhnya lagi, tapi menjadi seorang sahabat. Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 ini, dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Dengan jelas ayat ini menyatakan suatu perintah agar kita saling mengasihi satu sama lain. Dan ada satu alasan utama yang menjadi penyebab mengapa kita harus mengasihi, yaitu karena Allah telah mengasihi kita. Karena itu, kalaupun kita tidak mendapatkan balasan kasih dari orang yang kita kasihi, itu tidak perlu menghentikan tindakan kasih kita. Begitu banyak orang yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Suami dan istri cekcok satu sama lain. Suami merasa istri tidak layak dikasihi karena cerewet dan banyak kekurangan. Sebaliknya, istri merasa suami tidak layak untuk dikasihi karena terlalu egois dan banyak maunya. Konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan kasih. Tidak perlu kita menuntut suami atau istri mengasihi kita. Yang terpenting, kita harus lebih dulu mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita terlebih dulu. Dalam mengasihi, jangan hitung-hitungan timbal balik. Jangan hitung untung rugi. Tidak usah mengharapkan balasan manusia. Kasihilah dengan tulus, meskipun terkadang terasa sulit. Dalam kasih ada kedamaian, dalam kasih ada pemulihan. Anak-anak terhadap orang tua, kasihilah orang tuamu. Begitu pula orang tua terhadap anak, kasihilah anak-anak kita. Meskipun tidak ada balasan yang setimpal atas kasih yang kita berikan. Kasih yang lebih dalam lagi adalah kasih terhadap musuh. Hal ini sangatlah berat, tapi kita pasti bisa karena Tuhan sendiri
telah memberikan contoh teladan dan Ia memerintahkan kita untuk melakukannya. Kalau Tuhan memberikan perintah, maka itu pasti dapat kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah semua orang, termasuk musuh kita. Mulailah dari dalam keluarga kita. Kasihilah orang-orang dalam rumah tangga kita, suami atau istri, anak-anak, orang tua, saudara, kakak, dan adik. Wujudkanlah kasih itu mulai dari rumah, dan kita pasti dapat memanifestasikan kasih itu kepada orang-orang di lingkungan kita. Memang akan ada banyak orang yang berusaha untuk memanfaatkan kasih kita. Namun walaupun demikian, tetaplah mengasihi dengan tulus, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau mengajar kami dan bahkan memberikan perintah untuk kami saling mengasihi. Kami akui bahwa terkadang kami merasa sulit untuk mengasihi, terutama orang-orang yang memusuhi kami, yang menyakiti hati kami. Tapi saat ini kami mau berkomitmen dan merelakan hati kami untuk mengasihi. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mulai dari dalam keluarga kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk hidup selalu dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, supaya semuanya berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.